Halo penyembah Tuhan maupun penyembah payung gerobak es dawet. Selamat datang di ruang di mana kita menanggalkan dogma dan memeriksa ulang apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran mutlak. Sepanjang sejarah peradaban manusia, mereka seringkali membangun narasi besar untuk menjelaskan hal-hal yang belum mereka pahami, mulai dari gemuruh petir di langit hingga misteri kematian. Narasi-narasi ini kemudian membeku menjadi institusi yang kita sebut sebagai agama, sebuah sistem yang dalam banyak catatan sejarah justru seringkali membelenggu potensi akal budi, memicu perpecahan, dan membatasi kebebasan berpikir manusia dengan ancaman serta janji-janji yang tidak pernah terbukti. Namun di balik dominasi narasi komunal tersebut, selalu ada riak kecil perlawanan intelektual, sebuah upaya berani untuk melihat dunia apa adanya tanpa intervensi entitas gaib. Gagasan untuk menolak keberadaan Tuhan atau dewa-dewi yang kini kita kenal sebagai ateisme bukanlah sebuah tren modern yang muncul tanpa akar, melainkan evolusi pemikiran yang panjang, berliku, dan penuh dengan pengorbanan. Sebelum kita menyelami lebih dalam lembaran-lembaran sejarah yang kerap disembunyikan ini, perlu dipahami bahwa pembahasan kali ini murni bersandar pada kompilasi data sejarah, analisis filosofis, dan fakta perkembangan sosial politik. Tujuannya bukanlah untuk menyerang individu secara personal, melainkan untuk membedah secara objektif bagaimana pemikiran kritis manusia berhasil melepaskan diri dari pengaruh institusi keagamaan yang selama berabad-abad mendominasi panggung dunia. Kita akan melihat bagaimana gagasan yang semula dianggap sebagai kejahatan paling buruk ini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah pandangan dunia yang rasional, humanis, dan terorganisir. Perjalanan ini dimulai jauh sebelum istilah ateisme itu sendiri didefinisikan secara formal oleh kamus-kamus modern, tepatnya pada masa Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada era tersebut, masyarakat umum hidup di bawah bayang-bayang mitologi yang rumit, di mana setiap fenomena alam diyakini sebagai manifestasi dari kemarahan atau kesenangan para dewa di Gunung Olympus. Ketika badai melanda lautan, itu adalah amarah Poseidon. Ketika petir menyambar, itu adalah peringatan dari Zeus. Dalam atmosfer yang syarat dengan tahayul inilah lahir para pemikir awal yang menolak untuk tunduk pada penjelasan-penjelasan instan tersebut. Mereka mulai mencari prinsip dasar alam semesta yang bersifat materialistis, sebuah pendekatan yang kemudian dikenal sebagai naturalisme. Tokoh seperti Demokritus muncul dengan gagasan radikal bahwa seluruh realitas ini, termasuk jiwa manusia, sebenarnya hanyalah susunan dari partikel-partikel tak kasat mata yang bergerak di ruang hampa, yang ia sebut sebagai atom. Dalam pandangan atomisme ini, tidak ada ruang bagi intervensi dewa atau rencana ilahi yang agung. Segala sesuatu terjadi karena hukum mekanis alam, bukan karena kehendak entitas supranatural yang menuntut penyembahan. Pemikiran ini ibarat menyalakan lilin kecil di tengah kegelapan tahayul, menegaskan bahwa alam semesta dapat dipahami oleh rasio manusia tanpa perlu melibatkan ritual persembahan yang manipulatif. Langkah filosofis ini diperkuat oleh Epicurus, seorang filsuf yang kemudian mendirikan sekolah pemikiran yang sangat berpengaruh. Epicurus tidak secara eksplisit menghapus keberadaan para dewa, namun ia menempatkan mereka dalam posisi yang sama sekali tidak relevan dengan kehidupan manusia. Bagi Epicurus, jika dewa-dewa itu ada, mereka adalah makhluk yang sempurna dan bahagia yang tinggal di ruang antar semesta, sama sekali tidak peduli pada doa, pengorbanan, atau urusan moral manusia. Dari sinilah lahir sebuah teka-teki logis terkenal yang sering digunakan untuk meruntuhkan konsep Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus Maha Penyayang. Argumen Epikurean ini mengajarkan manusia untuk tidak lagi takut pada kemarahan dewa atau siksaan pasca mati, sebuah ketakutan yang sering dieksploitasi oleh para pemimpin agama untuk mengontrol perilaku masyarakat. Sementara belahan bumi barat mulai meragukan mitologi mereka, pergolakan pemikiran yang serupa juga terjadi di timur, tepatnya di anak benua India pada periode yang hampir bersamaan. Dalam lanskap spiritual India yang kaya, lahir mazhab filosofis Samkhya yang merupakan salah satu tradisi tertua dalam pemikiran Hindu.
Berbeda dengan pandangan populer yang membayangkan Hinduisme selalu dipenuhi dengan jutaan dewa, mazhab Samkhya awal menawarkan sebuah sistem dualisme kosmis yang murni rasional dan ateistik. Mereka berargumen bahwa alam semesta terdiri dari dua prinsip abadi, yaitu kesadaran murni dan materi purba. Dalam sistem ini, keberadaan sosok Tuhan pencipta atau arsitek kosmis sama sekali ditolak karena dianggap tidak logis dan tidak memiliki bukti yang valid. Menurut argumen mereka, sebuah pencipta yang sempurna tidak akan memiliki alasan atau keinginan untuk menciptakan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kehadiran tradisi Samkhya bersama dengan mazhab Charvaka yang bahkan lebih materialistik dan hedonistik membuktikan bahwa penolakan terhadap otoritas keagamaan dan konsep ketuhanan adalah fenomena global yang lahir secara alami ketika akal budi manusia mulai mempertanyakan dogma-dogma tradisional yang dipaksakan kepada mereka. Namun, fajar pemikiran kritis yang sempat merekah di zaman kuno ini harus menghadapi malam yang panjang ketika dunia memasuki abad pertengahan. Di Eropa, runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat membuka jalan bagi dominasi mutlak Gereja Katolik yang mengubah agama menjadi instrumen politik terkuat yang pernah ada. Pada masa ini, kebebasan berpikir dihancurkan, dan skeptisisme dianggap sebagai dosa paling mematikan yang patut diganjar dengan hukuman mati. Istilah ateis pada abad pertengahan jarang sekali merujuk pada seseorang yang secara sadar memegang pandangan filosofis bahwa Tuhan tidak ada. Alih-alih menjadi label identitas diri, kata ateis bertransformasi menjadi sebuah senjata politik dan tuduhan teologis yang mematikan. Istilah ini digunakan secara peyoratif untuk menstempel siapa saja yang menolak dogma resmi penguasa agama saat itu. Menariknya, dinamika tuduh-menuduh ini sudah dimulai sejak masa Romawi awal, di mana kaum pagan menuduh umat Kristen awal sebagai ateis hanya karena umat Kristen menolak untuk menyembah dewa-dewa tradisional Romawi dan kaisar. Di abad pertengahan, polanya berbalik. Institusi gereja menggunakan tuduhan serupa untuk menyingkirkan kaum bidah, pemikir bebas, atau siapa saja yang mempertanyakan otoritas kepausan. Di bawah cengkraman kekuasaan teokratis yang hegemonik ini, penolakan terbuka terhadap Tuhan sama saja dengan bunuh diri. Segala bentuk tulisan atau pemikiran yang mengarah pada materialisme disensor dengan ketat, dan pelakunya akan menghadapi pengadilan inkuisisi yang kejam. Agama tidak lagi sekedar menjadi keyakinan pribadi, melainkan sebuah struktur kekuasaan totaliter yang mengontrol setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari apa yang boleh dibaca hingga apa yang boleh dipikirkan. Akibatnya, sejarah ateisme pada masa ini bergerak di bawah tanah, bersembunyi di balik alegori, atau muncul dalam bentuk interpretasi mistis yang sangat radikal yang secara tidak langsung mereduksi konsep Tuhan personal menjadi sekedar prinsip alamiah. Pengaruh buruk agama sangat terlihat jelas pada periode ini, di mana kemajuan sains mandek karena setiap penemuan baru harus disesuaikan dengan teks-teks suci dan ketakutan massal dipelihara agar masyarakat tetap patuh pada struktur hierarki keagamaan yang korup. Memasuki penghujung abad pertengahan, kebebasan berpikir yang sempat terkubur mulai menemukan celah untuk bangkit kembali melalui gerakan Renaissance yang kemudian mencapai puncaknya pada zaman pencerahan di abad ke-17 dan ke-18. Era ini menandai titik balik krusial di mana manusia mulai menolak untuk terus berlutut di bawah otoritas teologis dan memilih untuk menempatkan rasio serta bukti empiris sebagai pemandu utama kehidupan. Monopoli kebenaran yang selama berabad-abad dipegang erat oleh institusi keagamaan mulai digugat secara terbuka oleh para pemikir yang tidak lagi takut pada ancaman ekskomunikasi atau hukuman bakar. Agama yang sebelumnya diposisikan sebagai pilar moralitas dan hukum yang suci, mulai dipreteli dan dianalisis sebagai produk budaya manusia yang syarat dengan kepentingan politik. Pergeseran paradigma ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui argumen-argumen filosofis yang tajam yang secara sistematis meruntuhkan fondasi-fondasi teologi tradisional yang selama ini dianggap tidak terbantahkan. Salah satu guncangan intelektual terbesar pada awal masa ini datang dari seorang filsuf keturunan Yahudi Portugis bernama Baruch Spinoza.
Melalui karyanya yang revolusioner, Spinoza mengajukan sebuah konsep yang secara radikal mengubah pemahaman tentang ketuhanan yang kemudian dikenal sebagai panteisme. Bagi Spinoza, Tuhan bukanlah sesosok penguasa personal yang duduk di atas awan, yang memiliki emosi, menghukum manusia, atau mendengarkan doa-doa di malam hari. Ia menegaskan bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu substansi yang sama, sebuah gagasan yang ia formulasikan dalam frasa terkenal yang berarti Tuhan atau alam. Dengan mengidentifikasi Tuhan sebagai alam itu sendiri, Spinoza secara efektif melucuti seluruh perangkat supranatural agama, mulai dari mukjizat, wahyu, hingga konsep surga dan neraka. Jika Tuhan adalah hukum alam yang mekanis dan tidak berpribadi, maka seluruh ritual penyembahan, lembaga kependetaan, dan dogma-dogma agama menjadi sepenuhnya tidak berguna dan kehilangan legitimasi moralnya. Pemikiran Spinoza ini begitu mengguncang tatanan sosial hingga ia dikutuk dan dikucilkan oleh komunitasnya sendiri. Namun ide-idenya tetap menjadi fondasi yang kokoh bagi perkembangan skeptisisme modern. Gugatan terhadap doktrin agama semakin dipertegas oleh filsuf asal Skotlandia, David Hume, yang membawa metode empirisme ke tingkat yang paling ketat. Hume mengerahkan pisau analisisnya yang tajam pada argumen-argumen teologis klasik, terutama argumen teologis tentang perancangan alam semesta dan klaim-klaim mengenai mujizat. Dalam analisisnya yang brilian, Hume menyatakan bahwa kesaksian manusia tentang mujizat tidak pernah cukup kuat untuk membatalkan hukum alam yang telah teruji oleh pengalaman empiris yang konsisten. Ia menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk mempercayai hal-hal gaib dan mujizat lebih didasarkan pada psikologi massa yang menyupai sensasi dan tahayul, ketimbang pada bukti objektif. Lebih jauh lagi, Hume meruntuhkan klaim bahwa keteraturan alam semesta membuktikan adanya pencipta yang bijaksana. Dengan argumennya bahwa jika kita melihat kecacatan dan penderitaan di dunia, maka penciptanya, jika memang ada, bisa jadi adalah seorang amatir atau entitas yang tidak sempurna. Dengan argumen-argumennya yang dingin dan logis, Hume berhasil melepaskan etika dan pengetahuan dari ketergantungan pada otoritas ketuhanan, membuka jalan bagi pandangan dunia yang sepenuhnya sekuler. Perkembangan skeptisisme filosofis ini tidak hanya berhenti di ruang-ruang diskusi akademis, melainkan segera bertransformasi menjadi sebuah gerakan kritik sosial politik yang masif di Prancis, yang dipelopori oleh para pemikir radikal yang dikenal sebagai para filosof. Di barisan depan gerakan ini, muncul figur-figur seperti Denis Diderot dan Baron d'Holbach yang secara terang-terangan mendeklarasikan pandangan materialisme ateistik mereka. d'Holbach melalui bukunya yang fenomenal berjudul Sistem Alam, secara berani berargumen bahwa Tuhan hanyalah sebuah produk dari ketakutan dan ketidaktahuan manusia yang dimanipulasi oleh para penguasa dan pemuka agama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Ia menyatakan bahwa agama adalah akar dari sebagian besar kesengsaraan manusia karena mengajarkan masyarakat untuk mengabaikan kehidupan di dunia demi ilusi kehidupan setelah kematian. Kritik-kritik tajam ini membongkar aliansi korup antara tahta kerajaan dan altah gereja yang selama berabad-abad telah menindas hak-hak dasar rakyat. Pencerahan telah mengubah ateisme dari sekedar keraguan filosofis yang sunyi menjadi sebuah senjata intelektual yang agresif untuk meruntuhkan institusi-institusi agama yang dianggap merusak peradaban. Memasuki abad ke-19, benih-benih skeptisisme yang ditanam pada zaman pencerahan mulai tumbuh menjadi gerakan yang jauh lebih eksplisit, berani, dan terikat erat dengan pergolakan sosial serta politik global. Pada masa ini, ateisme tidak lagi bersembunyi di balik tabir eufemisme atau teka-teki filosofis yang samar. Ia turun ke jalan, masuk ke dalam pabrik-pabrik, dan meresap ke dalam gerakan-gerakan buruh yang sedang memperjuangkan hak-hak mereka. Para pemikir abad ke-19 mulai melihat bahwa pengaruh buruh agama tidak hanya terletak pada kekeliruan logikanya, melainkan pada fungsinya sebagai instrumen penindasan kelas dan pembius kesadaran manusia. Agama tidak lagi dipandang sekedar sebagai tahayul yang keliru, melainkan sebagai sebuah struktur ideologis yang aktif memelihara ketidakadilan sosial dengan menjanjikan kebahagiaan semu di akhirat agar manusia menerima penderitaan mereka di dunia. Gugatan sosiologis yang paling berpengaruh pada era ini datang dari seorang pemikir ekonomi dan politik asal Jerman, Karl Marx.
Melalui analisis materialisme historisnya, Marx merumuskan pandangan yang sangat fenomenal mengenai fungsi sosial agama dalam masyarakat kapitalis. Bagi Marx, agama bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, melainkan proyeksi dari penderitaan material manusia yang hidup di bawah sistem ekonomi yang menindas. Dalam kalimatnya yang sangat tersohor, ia menyatakan bahwa agama adalah keluh kesah makhluk yang tertekan, jantung dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa, di mana agama berfungsi sebagai candu bagi masyarakat. Analisis ini dengan sangat tajam membongkar bagaimana institusi keagamaan digunakan oleh kelas penguasa untuk menjinakkan potensi revolusioner rakyat. Dengan mengajarkan kebajikan berupa kepatuhan, kesabaran dalam penderitaan, dan kepasrahan pada kehendak ilahi, agama secara efektif melucuti keinginan masyarakat untuk melawan ketidakadilan material yang mereka alami sehari-hari. Sementara Marx menyerang agama dari sudut pandang struktur ekonomi dan kelas, seorang filsuf Jerman lainnya, Friedrich Nietzsche, melancarkan serangan yang sangat dahsyatnya dari sudut pandang kebudayaan dan moralitas. Melalui metafora yang sangat provokatif tentang seorang orang gila yang berlari di pasar sambil berteriak mencari Tuhan, Nietzsche mendeklarasikan sebuah pernyataan sejarah yang sangat mengguncang peradaban Barat, bahwa Tuhan telah mati. Pernyataan ini bukanlah sebuah proklamasi pembunuhan fisik, melainkan sebuah diagnosis budaya bahwa keyakinan terhadap Tuhan Kristiani telah kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat modern yang mulai rasional. Nietzsche melihat bahwa keruntuhan fondasi ketuhanan ini akan membawa krisis eksistensial yang besar. Namun, di sisi lain, ia juga melihatnya sebagai peluang emas bagi manusia untuk membebaskan diri dari apa yang ia sebut sebagai moralitas budak. Bagi Nietzsche, agama tradisional telah memutarbalikan nilai-nilai kehidupan dengan memuliakan kelemahan, kerendahan hati, dan penyangkalan diri sambil mengutuk kekuatan, kebanggaan, dan dorongan vital manusia. Dengan matinya Tuhan, manusia ditantang untuk menciptakan nilai-nilai mereka sendiri secara mandiri tanpa perlu bersandar pada tongkat papahan supranatural yang rapuh. Perkembangan intelektual di bidang filsafat dan sosiologi ini berjalan beriringan dengan revolusi ilmiah di bidang biologi yang dipelopori oleh Charles Darwin melalui teori evolusinya. Kehadiran penjelasan ilmiah tentang asal-usul spesies melalui seleksi alam memberikan pukulan telak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap narasi penciptaan keagamaan. Selama berabad-abad, argumen teologis yang paling diandalkan untuk membuktikan keberadaan Tuhan adalah kerumitan makhluk hidup yang dianggap mustahil terjadi tanpa adanya perancang yang cerdas. Darwin membuktikan bahwa kerumitan organ seperti mata manusia atau sayap burung dapat dijelaskan sepenuhnya melalui proses alamiah yang bertahap, mekanis, dan tanpa tujuan akhir yang mistis. Penemuan ini meruntuhkan celah-celah teologis yang tersisa, memaksa agama untuk terus mundur dari wilayah penjelasan ilmiah tentang dunia fisik. Gabungan antara kritik ekonomi Marx, dekonstruksi moral Nietzsche, dan sains Darwin menjadikan abad ke-19 sebagai panggung di mana ateisme secara resmi mengukuhkan dirinya sebagai pandangan dunia yang mandiri, ilmiah, dan siap menantang dominasi spiritual yang telah berlangsung ribuan tahun. Memasuki abad ke-20 hingga era kontemporer, ateisme mengalami transformasi radikal dari yang semula berupa diskursus filosofis dan gerakan sosial menjadi sebuah ideologi yang diadopsi secara resmi dalam skala negara. Gelombang perubahan politik yang besar pada awal abad ke-20 ditandai dengan meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, melahirkan Uni Soviet sebagai negara pertama di dunia yang secara eksplisit mengadopsi ateisme negara sebagai bagian dari ideologi Marxisme-Leninisme. Bagi rezim baru ini, agama bukan sekedar keyakinan yang keliru, melainkan sisa-sisa feodalisme dan alat propaganda borjuis yang harus dikikis habis untuk membangun masyarakat sosialis yang murni materialistis. Akibatnya, institusi keagamaan yang selama berabad-abad menikmati kekuasaan di bawah kekaisaran Tsar mulai dipereteli kegiatannya secara sistematis. Sekolah-sekolah agama ditutup, properti gereja disita, dan propaganda ateisme ilmiah disebarluaskan secara masif melalui jalur pendidikan dan media massa.
Pola penerapan ateisme institusional berskala besar ini tidak hanya berhenti di Eropa Timur, melainkan menyebar ke wilayah Asia pasca Perang Dunia Kedua dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Di bawah ideologi negara, praktik keagamaan tradisional dan pengaruh institusi spiritual dibatasi dengan ketat karena dianggap menghambat kemajuan modernisasi dan konsolidasi politik. Kebijakan serupa juga diadopsi oleh negara-negara lain, seperti Vietnam dan Korea Utara, menciptakan sebuah lanskap demografis baru di mana ratusan juta manusia tumbuh dalam lingkungan budaya sekuler yang sepenuhnya terpisah dari dogma-dogma agama tradisional. Pengalaman sejarah di abad ke-20 ini menunjukkan bagaimana ateisme, ketika berkelindang dengan kekuasaan politik otoriter, digunakan sebagai instrumen restrukturisasi sosial secara total demi menghapus pengaruh buruk kekuasaan berbasis teokrasi masa lalu. Memasuki abad ke-21, dinamika ateisme di panggung global bergeser dari dominasi tekanan politik negara menuju gerakan intelektual publik yang berbasis pada sains, humanisme, dan hak asasi manusia. Di era modern ini, populasi manusia yang memilih untuk hidup tanpa keterikatan pada agama atau Tuhan tumbuh dengan sangat pesat di berbagai belahan dunia, tidak lagi terbatas pada negara-negara berideologi komunis. Negara-negara dengan tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan sosial yang tinggi, seperti di Eropa Barat, Skandinavia, serta Jepang, mencatat statistik di mana mayoritas warganya mendefinisikan diri mereka sebagai tidak beragama, ateis, atau agnostik. Fenomena ini membuktikan sebuah korelasi sosial yang kuat bahwa ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan baik oleh tata kelola pemerintahan yang rasional, ketergantungan psikologis pada janji-janji supranatural keagamaan perlahan-lahan mulai memudar dengan sendirinya. Di tengah landscape modern ini, suara-suara penolakan terhadap agama menemukan momentum baru pada awal tahun 2000-an melalui apa yang dikenal sebagai gerakan ateisme baru. Dipelopori oleh para intelektual publik terkemuka seperti Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, dan Daniel Dennett, gerakan ini melancarkan kritik yang sangat agresif, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap dogma-dogma agama. Berbeda dengan generasi ateis sebelumnya yang cenderung toleran terhadap keyakinan spiritual, gerakan modern ini secara tegas berargumen bahwa agama tidak hanya sekedar keliru secara ilmiah, melainkan merupakan ancaman nyata bagi kelangsungan peradaban manusia melalui radikalisme, sektarianisme, dan penolakan terhadap sains. Pandangan dunia kontemporer ini kini secara terorganisir disuarakan melalui gerakan humanisme sekuler yang menekankan bahwa moralitas, etika, dan makna hidup dapat dibangun sepenuhnya di atas fondasi empati manusia, akal budi, dan sains tanpa memerlukan validasi dari kitab suci atau ancaman neraka. Menelusuri sejarah perkembangan pemikiran kritis ini tidak akan lengkap tanpa melihat bagaimana dinamika penolakan terhadap konsep ketuhanan dan institusi agama terjadi di wilayah Nusantara, khususnya di Indonesia. Sebagai wilayah yang secara historis memiliki akar budaya spiritualitas yang sangat kuat, keberadaan pandangan dunia yang tidak bersandar pada agama seringkali tabu dan diposisikan di sudut yang sangat gelap. Namun, lembaran sejarah mencatat bahwa gagasan-gagasan sekular dan ateistik mulai merembes masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20, beriringan dengan masuknya ide-ide modernitas, anti-kolonialisme, dan pergerakan politik dari Eropa. Pemikiran kritis ini awalnya dibawa oleh para cendekiawan dan aktivis sayap kiri, baik dari kalangan ekspatriat Belanda maupun tokoh-tokoh pribumi yang menempuh pendidikan modern, yang melihat bahwa institusi keagamaan tradisional kerap digunakan oleh pemerintah kolonial untuk menjinakkan perlawanan rakyat. Dalam masa pergerakan nasional menuju kemerdekaan, dialektika antara pemikiran materialisme ilmiah dan keyakinan spiritual menjadi bagian dari perdebatan intelektual yang dinamis. Beberapa tokoh pergerakan mulai mengadopsi analisis Marxisme yang menempatkan agama sebagai suprastruktur yang dipengaruhi oleh kondisi material masyarakat. Puncak dari visibilitas pemikiran ateistik ini terjadi pada era 1950-an hingga pertengahan 1960-an, di mana partai dan organisasi berhaluan kiri tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di tanah air.
Pada masa itu, mendiskusikan materialisme dialektis, menolak campur tangan pemuka agama dalam urusan negara, dan mempromosikan pandangan dunia yang sekular merupakan hal yang legal dan menjadi bagian dari diskursus publik di ruang-ruang rapat maupun media massa. Namun, angin sejarah berbalik arah secara drastis pasca peristiwa politik kelam pada tahun 1965. Konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru mengubah lanskap ideologis Indonesia secara total, dengan menjadikan ateisme sebagai musuh nomor satu negara. Ateisme secara sistematis disamakan dengan komunisme, sebuah langkah politik yang digunakan untuk melegitimasi persekusi massal, stigmatisasi, dan pembersihan terhadap siapa saja yang dianggap tidak beragama. Melalui kebijakan kartu identitas yang mewajibkan pencantuman agama resmi, negara secara efektif memaksa setiap warga negara untuk tunduk pada institusi keagamaan, mengubur dalam-dalam setiap riak pemikiran bebas dan skeptisisme demi stabilitas politik rezim yang otoriter. Bahkan setelah runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi, pengaruh buruk dari warisan stigmatisasi tersebut masih terasa sangat kuat dalam struktur sosial masyarakat Indonesia modern. Penolakan terhadap agama atau pernyataan diri sebagai seorang ateis secara terbuka tetap menjadi hal yang sangat berbahaya, yang dapat berujung pada pengucilan sosial, kehilangan pekerjaan, hingga jeratan hukum pidana melalui pasal-pasal penodaan agama. Meskipun ruang fisik tertutup rapat oleh sensor moralitas komunal, kehadiran era internet dan media sosial pada abad ke-21 membuka kartu penyelamat bagi komunitas pemikir bebas di Indonesia. Di ruang-ruang virtual yang anonim, diskursus mengenai sains pop, evolusi biologis, filsafat sekuler, dan kritik terhadap radikalisme agama tumbuh subur secara sembunyi-sembunyi, membuktikan bahwa hasrat manusia untuk berpikir jernih tanpa belenggu dogma tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipadamkan oleh represi institusional. Melihat seluruh bentang sejarah yang telah kita lalui, kita dapat melihat sebuah pola yang konsisten bahwa ateisme bukanlah sebuah bentuk kekosongan moral, melainkan sebuah manifestasi dari keberanian intelektual manusia untuk berdiri tegak menghadapi ketidakpastian alam semesta. Dari ruang-ruang diskusi terbuka di Yunani kuno, melalui ruang bawah tanah abad pertengahan yang penuh represi, hingga panggung revolusi ilmiah pencerahan dan gerakan sekularisme modern, pemikiran bebas telah membuktikan dirinya sebagai motor penggerak kemajuan peradaban. Ketika manusia berhenti menyandarkan nasib mereka pada entitas supranatural dan mulai mempercayai kapasitas rasio serta empati sesama, disitulah sains berkembang, hak asasi manusia ditegakkan, dan keadilan sosial dapat diperjuangkan secara nyata. Pengaruh buruk agama yang kerap memecah belah manusia ke dalam kotak-kotak dogma yang kaku, perlahan-lahan mulai didekonstruksi oleh kesadaran baru bahwa moralitas dan makna hidup adalah tanggung jawab penuh kita sebagai manusia di sini dan saat ini, tanpa perlu iming-iming pahala ataupun ketakutan akan siksaan yang tak pernah terbukti. Perjalanan panjang pemikiran kritis ini adalah bukti bahwa pencarian kebenaran tidak boleh berhenti hanya karena terbentur oleh dinding-dinding suci institusi keagamaan. Mengkaji data sejarah secara objektif dan menyebarluaskan gagasan yang rasional adalah misi utama yang terus kami bawa demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuka cakrawala berpikir yang lebih jernih. Jika Anda merasa konten-konten analitis seperti ini memberikan perspektif baru, membantu Anda melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas, dan Anda ingin mendukung keberlangsungan produksi konten-konten berkualitas tinggi lainnya di masa depan, Anda dapat memberikan dukungan material secara langsung dengan berdonasi melalui platform Saweria pada tautan yang telah kami sediakan di kolom deskripsi di bawah. Setiap kontribusi Anda sangat berarti untuk menjaga independensi riset dan kelancaran operasional saluran ini agar terus konsisten menyajikan fakta-fakta sejarah yang kerap luput dari perhatian publik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak lembaran sejarah yang berliku ini dari awal hingga akhir dengan pikiran yang terbuka. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, membagikan video ini kepada mereka yang juga mencintai sains dan filsafat, serta menuliskan pandangan kritis Anda di kolom komentar untuk memperkaya diskusi kita. Pastikan Anda juga sudah mengetuk tombol berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal pembahasan-pembahasan tajam berikutnya hanya di channel kami, Silent Majority, tempat di mana suara-suara yang selama ini terbungkam oleh dogma menemukan ruangnya untuk
untuk bergema secara rasional dan merdeka. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetaplah berpikir kritis, tetaplah menggunakan akal sehat, dan jangan pernah takut untuk mempertanyakan apapun yang dianggap tabu demi menemukan kebenaran yang sejati.